Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Lewat program Mutiara hari ini kami mau menyapa dan menemani waktu pagi saudara di dalam renungan firman dan doa. Renungan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul 5 gadis bijaksana. Dan nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 yang berbicara mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini merupakan gambaran yang Tuhan berikan bagaimana keadaan di akhir zaman saat dimana ia akan datang menjemput mempelainya. Tuhan mengingatkan agar setiap kita hidup berjaga-jaga senantiasa, karena kamu tidak tahu kapan harinya dan waktu di mana Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Ada begitu banyak pengajaran mengenai akhir zaman. Ada begitu banyak pengajaran mengenai hari penghakiman atau judgment day. Bagaimana keadaan pada hari itu, bagaimana tanda-tanda yang akan datang, dan berbagai-bagai penyiksaan atau ujian yang berat menjelang hari kedatangan Tuhan. Tetapi saya tidak ingin ikut-ikutan mengajarkan hal yang sama karena semuanya itu masih belum terjadi. Sehingga saya tidak berani berspekulasi atau mencocok-cocokkan. Walaupun ada begitu banyak ayat firman yang menggambarkan tanda-tanda itu. Saya hanya ingin fokus kepada satu hal ini. Apakah saya dan saudara masih memiliki minyak itu di dalam kehidupan saudara? Sebagaimana gadis bijaksana, mereka tidak hanya membawa pelita, tetapi mereka berjaga-jaga dengan sudah mempersiapkan minyak di dalam buli-buli. Satu fakta yang kita bisa lihat di sini ialah baik gadis bijaksana maupun gadis bodoh, mereka sama-sama menanti-nantikan kedatangan mempelai laki-laki. Tetapi kemudian ketika mempelai itu tidak kunjung datang, Alkitab berkata bahwa gadis bijaksana dan gadis bodoh ini sama-sama tertidur. Sampai akhirnya pada waktu tengah malam terdengarlah suara, "Mempelai datang, songsonglah dia." Ada satu hal yang menarik di sini bahwa kedatangan mempelai itu terjadi pada waktu tengah malam. Tengah malam itu adalah waktu di mana setiap orang, pada umumnya orang-orang normal itu beristirahat atau tertidur lelap. Dan saya tertarik dengan hal ini. Baik gadis bijaksana maupun gadis bodoh itu sama-sama tertidur karena mempelai itu tidak kunjung datang. Hari-hari ini juga sama, saudaraku. Ketika saya baru sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, berita mengenai kedatangan Tuhan itu sudah terlalu sering diberitakan bahwa Yesus pasti datang untuk kedua kalinya. Tetapi sampai hari ini, di tahun 2021, Tuhan sepertinya tidak kunjung datang. Malah pengetahuan semakin bertambah-tambah, teknologi semakin canggih. Orang akhirnya mempertanyakan, boro-boro benarkah Tuhan itu datang? Hari-hari ini, pemikiran orang ialah apakah Tuhan itu memang ada? Apakah Tuhan itu memang real? Dan semua orang tertidur hari-hari ini. Tertidur pulas itu artinya mereka sudah tidak lagi memikirkan Tuhan itu datang apa tidak. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata,
pada waktu tengah malam mempelai laki-laki itu datang. Dan kemudian 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, mereka semua sama-sama terbangun. Tetapi hanya 5 gadis bijaksana ini yang siap sedia dengan minyak di dalam buli-buli mereka, sehingga mereka boleh mengisi kembali pelita mereka agar lampu mereka tetap bernyala. Sementara 5 gadis bodoh, mereka tidak mempersiapkan semuanya itu. Ketika mereka minta kepada 5 gadis bijaksana, jelas jawabannya itu tidak akan cukup, baik bagi kami maupun bagi kamu. Pergilah kepada penjual minyak. Tetapi kemudian singkat cerita, waktunya itu singkat. Dan hanya 5 gadis bijaksana ini saja diperbolehkan masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara meyakini Tuhan itu ada, dan ia pasti datang menjemput orang-orang yang percaya, maka respon dari kita ialah berjaga-jaga. Salah satunya dengan cara memastikan bahwa minyak untuk lampu kita tuh tetap tersedia. Sebagaimana Nuh juga meyakini perintah Tuhan untuk ia membangun bahtera. Ia lakukan walaupun ia tidak melihat ada tanda-tanda akan datangnya hujan, akan datangnya banjir, tapi ia dengan iman, ia membangun bahtera itu di atas gunung atau di tempat yang tinggi. Karena ia percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan suruh itu pasti digenapi. Bentuk daripada keyakinan Nuh, iman Nuh, ia tunjukkan dengan berjaga-jaga dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Demikian juga saya dan saudara. Bentuk daripada kita yakin, kita percaya kepada Tuhan bahwa ia pasti datang untuk kedua kalinya ialah dengan kita memastikan minyak itu tetap tersedia di dalam hidup kita. Minyak itu untuk menyalakan lampu. Pada waktu itu keadaan tengah malam, dan untuk mereka bisa menyongsong sang mempelai laki-laki, mereka harus menyalakan pelita itu supaya mereka boleh melihat ke arah mana mereka akan menemui sang mempelai pria. Kalau mereka tidak memiliki lampu, mereka akan berjalan dalam gelap gulita, tidak akan sampai pada tujuan. Tapi kalau mereka menyalakan lampu, mereka akan tahu ke arah mana mereka akan melangkah tanpa mereka perlu tersandung atau menabrak sesuatu. Saudara, mari kita pastikan bahwa minyak itu hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, semangat kita untuk melayani dan mengikuti Tuhan itu tetap ada. Sekalipun seluruh dunia ini sedang tertidur lelap, mereka tidak lagi mempercayai Tuhan. Mereka tidak lagi memikirkan apakah Tuhan itu datang atau tidak. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus siap sedia karena kita tidak pernah tahu kapan datang waktunya. Saya berharap saudara senantiasa mempertahankan roh saudara bernyala-nyala dan minyak saudara senantiasa tersedia. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan bimbingan-Mu di sepanjang pembahasan firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami boleh belajar untuk berjaga-jaga senantiasa karena kami tidak pernah tahu kapan dan waktu Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Kami mohon hidupkanlah firman-Mu di dalam setiap hati kami agar kami bertumbuh dan berguna bagi diri kami, bagi sesama kami, dan kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berdaulat dan berkuasa. Haleluya. Amin. Puji syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap seru doa dan kerinduan kita pasti mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan kita yang berikutnya. Damai dan sukacita Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.